Dengar baik-baik. Kalau Tuhan punya rencana kepada kamu, 1000 orang jahat tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan buat saudara. Tapi yang menarik adalah bukan hanya kejahatan-kejahatan itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, tapi bahkan oleh kejahatan-kejahatan itu rencana Tuhan tergenapi. Sekarang saudara, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mengapa? Tarik mundur sedikit saja. Kenapa dia bisa jadi Perdana Menteri? Karena dia berhasil menafsir mimpi aneh dari Firaun. Tapi bagaimana bisa dia menafsir mimpi Firaun? Karena ada info dari salah seorang pegawai Firaun, yaitu juru minum. Di mana juru minum mendapat info atau tahu bahwa Yusuf bisa tafsir mimpi? Karena dia pernah ketemu Yusuf di dalam penjara. Yang pada saat itu bersama dengan juru roti, juru minum ada dalam penjara. Sama-sama jadi tahanan. Lalu mengapa dia bisa ada dalam penjara? Karena difitnah oleh istri Potifar. Mengapa bisa difitnah oleh istri Potifar? Karena dia kerja di rumah Potifar. Bagaimana dia bisa kerja di rumah Potifar? Karena dijual oleh orang Midian. Bagaimana orang Midian bisa jual dia? Karena dijual oleh saudara-saudaranya. Mengapa bisa dijual oleh saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya benci dan iri kepada dia. Mari kita balik. Karena benci, maka mereka menjual Yusuf ke Midian. Maka Midian menjualnya ke Mesir. Lalu menjadi budak di rumah Potifar. Lalu difitnah oleh istri Potifar. Lalu masuk penjara. Di dalam penjara ketemu juru minum, juru roti. Yang mimpi mereka ditafsirkan olehnya. Setelah juru minum keluar, dia berhadapan dengan Firaun. Firaun mimpi, lalu dia ingat akan Yusuf. Yusuf dikeluarkan dari penjara, suruh tafsir mimpi Firaun. Begitu tafsir mimpi Firaun, Firaun kaget dengan hikmatnya. Dan akhirnya Firaun menetapkan, kamulah yang harus jadi solusi dari problem Mesir. Maka mari kita lihat ujung ke ujung. Seandainya tidak ada kejahatan saudara-saudara Yusuf, bisakah Yusuf jadi Perdana Menteri? Tidak. Seandainya istri Potifar tidak fitnah Yusuf, Yusuf bisa tafsir mimpi Firaun? Siapa budak itu? Tidak. Kalau begitu, kejahatan saudara-saudara Yusuf, kejahatan istri Potifar bukan hanya tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk Yusuf, tapi bahkan kejahatan itu menjadi celah, menjadi Tuhan membawa Yusuf kepada rencananya yang indah.